Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala wa rahmatullah. Kadang kita beribadah ini ada semangatnya, ada malasnya, ya. Maka bagaimana kita bisa menjaga agar kita konsisten istiqomah ya dalam ketaatan ini, bisa kita mengobati yang namanya penyakit, kadang malas, kadang semangat gitu. Nah, istilahnya di sini bisa disebutkan dengan istilah futur. Ya. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang menarik ya di dalam hadis riwayat Mujahid ya. Saya sebutkan Al-Mujahid qala dakhaltu ana wa Yahya bin Ja'dah ala rajulin minal ansari min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Maulata libani Abdul Muttalib faqala innaha qaumatil lail wa tasuman nahara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinni ana anamu wa usalli wa asumu wa aftiru wa man iktada bi fa huwa minni wa man raghiba an sunnati falaysa minni inna likulli amalin syirratan summa fatratan faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhalla wa man kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Dari Mujahid yang berkata, aku dan Yahya bin Ja'dah pernah menemui salah seorang Ansor yang merupakan sahabat Rasulullah SAW. Ia berkata, para sahabat Rasul membicarakan bekas budak milik Bani Abdul Muttalib. Ia berkata bahwa ia biasa sholat malam tanpa tidur dan biasa berpuasa setiap hari tanpa ada waktu luang untuk tidak puasa. Nabi SAW pun menjawab, akan tetapi aku tidur, aku malam, aku pun puasa, namun ada waktu bagiku untuk tidak berpuasa. Siapa yang mencontohiku, ya, maka ia termasuk golonganku. Siapa yang membenci terhadap ajaranku, ya, maka ia bukan termasuk golonganku. Setiap amal itu ada masa malasnya, ya. Siapa yang rasa malasnya malah menjerumuskan pada bid'ah, ya, maka ia sungguh telah sesat. Namun siapa yang rasa malasnya masih di atas ajaran Rasul, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Ikhwatul iman, futur ini secara bahasa artinya putusnya kegiatan setelah kontinunya bergerak. Ya. Kalau misalnya bergerak, istilahnya harokah. Kalau dalam harokah biasanya ada keberkahan, al-harokah barokah. Ya. Jadi berarti dapat diartikan dalam diam setelah bergerak, atau malas, lamban dan santai setelah sungguh-sungguh. Ya. Nah, penyakit futur ini biasanya menimpa orang-orang yang telah bergerak. Ia tidak menimpa orang yang tidak atau belum bergerak. Riwayat ini menunjukkan bahwa setiap orang yang semangat dalam sesuatu dan waktu yang kendor semangatnya. Dan di antara sebab mudah futur, malas dalam beribadah ini adalah karena terlalu berlebihan dalam suatu amalan. Sehingga sikap yang bagus adalah pertengahan dalam amalan atau belajar, tidak mereka-rekakan atau berlebihan. Untuk menjauhkan dari sikap penyakit futur ini, ya, atau sifat penyakit futur ini, para ulama menasihati, yaitu yang pertama, jauhi dari kemaksiatan, tekun dalam mengamalkan amalan siang dan malam, selalu mengagendakan amal yang ia akan kerjakan, ya. Kemudian menjauhi hal-hal yang berlebihan, ya. Jadi yang namanya ifrat ini harus kita jauhi, ya, sehingga penyakit futur ini bisa ini. Nah, kita juga harus luzumul jamaah, ya. Luzumul
jamaah ini artinya melazimi jamaah, selalu kumpul berjamaah dalam segala macamnya ya. Jadi selalu betul-betul tidak sendirian ya. Demikian mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang terpilih ya, jadi orang-orang yang selamat dari penyakit futur ini ya, sehingga kita bisa kedepannya menjadi orang-orang yang selalu istiqomah di dalam ketaatan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.